dengan proses penganggaran di 2020. Namun saya ke Rocky Gerung dulu. Ini ada nih, Rocky Gerung Mandailing Natal. Ini amatan objektifnya seperti apa sih sebenarnya dunia pendidikan kita? Kalau kita kaitkan dengan indeks pembangunan sumber daya manusia kita, apalagi di dalam visi misi oleh pemerintahan kita sebelumnya juga masih memprioritaskan pendidikan. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat kita terkait dengan pencerdasan pembangunan sumber daya manusia kita ini? Ya, terima kasih. Iya. Saya mulai dari istilah di Mandailing Natal kita ini yang kita sayangi dan banggakan ini, di khusus di Mandailing Natal. Itu jangan tidak perlu apa yang dikatakan, ya, tapi yang penting siapa yang mengatakan, kan begitu. Jadi kalau seseorang itu mengatakan posisinya enak, yang dikatakannya itu seolah-olah itulah kebenaran. Bagi saya itu tidak perlu. Saya lebih meniti pada suatu kebenaran. Sebelum saya menjawab bernyalikah wakil rakyat anggarkan beasiswa, lebih dulu saya melihat pemerintah ini kan. Sebelum saya jawab itu, blueprint pendidikan Mandailing Natal itu apa? Sasaran target yang kita tuju apa? Harusnya pemerintah melalui dinas pendidikan itu harus tahu sasaran pendidikan kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu apa. Setelah sasaran itu ada, kita lihat apa permasalahan untuk mencapai itu. Bagaimana langkah-langkah kita untuk mencapai itu. Jadi ini kan salah satu meningkatkan sumber daya manusia di Mandailing Natal. Ini beasiswa ini salah satu. Tapi perlu saudara-saudara ketahui dan kita semua. Disinilah belakangan ini kan pemerintah memisahkan diri dari masyarakat. Pemerintah tidak mampu itu. Pemerintah kita melalui pendidikan atau semua stakeholder yang ada, lembaga, ormas dan lain-lain, tidak mampu membuat rangsangan bagi masyarakat menumbuh kembangkan bapak angkat. Ya kan, supaya berbondong-bondong membiayai warga Mandailing Natal ini menempuh pendidikan tinggi yang berprestasi. Padahal ada perusahaan-perusahaan. Ada perusahaan yang kata notabene-nya orang Mandailing Natal kaya-kaya. Tapi kekayaannya itu hanya menumpuk harta yang notabene-nya mati dia cuma yang diperlukan tanah itu 1 kali 2 meter. Yang berpuluh hektar itu tertinggal goodbye. Bahkan setelah sampai ke liang lahat itu diinjak-injak dengan tanah merah. Nah ini. Tapi selagi masih hidup. Padahal di Mandailing Natal ini kenapa tidak ada pembangunan yang signifikan itu? Orang Mandailing Natal ini karakternya begini. Ini termasuk kita semua ini. Kalau segala sesuatu kita memberdayakan sesuatu, kalau tidak langsung kita nikmati, kita nggak selera. Artinya kata Mahathir Mohamad dari Malaysia, Indonesia ini tidak maju karena kita lebih hanya suka fardu ain dari fardu kifayah. Artinya kita menyekolahkan anak-anak berprestasi ini tidak gunanya bagi kita secara langsung. Makanya tokoh pendidikan, pemerintah, perusahaan dan lain-lain tidak ada gunanya itu. Ya satu sisi. Sisi lain juga yang kita bantu ini pun begitu. Waktu rektor IPB itu Andi Hakim Nasution, disinilah proses pemberdayaan yang luar biasa untuk Mandailing Natal. Tapi setelah mereka tamat menjadi profesor entah apapun titelnya, tidak begitu signifikan berpengaruh terhadap Mandailing Natal. Mereka hanya melenggak menikmati ini. Setelah mereka sukses, mereka bahkan lupa di mana itu Mandailing Natal. Ini persoalannya, ini pendidikan ini sangat kompleks. Jadi yang kita biaya itu pun beasiswa, evaluasi segala macam. Yang kita biaya ini pun latah-latahan. Udah kita berikan beasiswa pemerintah, kehidupan dia di masyarakat dia tidak signifikan, tidak mewarnai masyarakat. Jadi dia nikmati aja 5 juta per tahun itu. Kalau untuk mahasiswa apa pengaruhnya? Gak ada itu. Takutnya diberikannya pada handphone handphone dan lain-lain. Harusnya tempo dulu dalam zaman saya dulu, begitu mahasiswa pulang kampung itu berubah. Itu menandakan seorang mahasiswa di kampung hadir dan pulang kampung. Dan kalau dia kembali ke kota meningkat itu kehidupan. Ini mahasiswa pulang kampung mengikuti apa yang ada di masyarakat itu. Kalau narkoba masyarakat, judi masyarakat, main leng, ikutan dia leng. Padahal dia kita subsidi. Ini persoalan. Yang memberi subsidi juga nggak peduli kan?
Pemerintah ini juga tak mau menganggarkan DPR itu. Kenapa pemerintah dan DPR tidak mau menganggarkan itu? Seperti tadi, orang nggak tertarik perlu kepaya. Lebih baik dibangun jalan jembatan parit yang jelas ada tanda petik komitmen P di situ. Beasiswa ini kan tidak ada potong memotong. Itu belanja habis ya? Belanja habis artinya yang saya anggarkan itu untungnya sama saya apa? Kalau saya jagokan menggali parit, P-nya sama saya jelas. Atau saya yang memborongnya kan begitu. Jadi DPR itu mentalnya juga begitu, pemerintah juga begitu. Jadi akhirnya Mandailing Natal ini makanya sampai sekarang IPM-nya tetap bertahan pada 29. Kalau BPS 2018 itu 29 atau 28. Tapi kita memang sangat jauh sekali di bawah. IPM kita 29 dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Jadi yang notabene-nya tokoh pendidikan nasional sebetulnya ada di sini. William Iskandar ya kan. Tapi belakangan ini kita sok pintar, tahu segala-galanya. Padahal kita cukup bodoh di Mandailing Natal ini. Mulai dari rakyat Santak pimpinan bodoh mayoritas nih. Jadi itu makanya saya bilang jadi persoalan sumber daya manusia untuk memajukan Mandailing Natal ini tidak cukup dengan anggaran beasiswa. Yang jelas pemerintah bikin dulu sasaran kita apa, berencana susun dulu segala macam. Apa kendala untuk itu kita kalau memang persoalan biaya, lahirlah beasiswa. Kalau persoalan lain kita tanggulangi lain. Misalnya pemerintah, melalui dinas pendidikan libatkanlah MUI, ulama segala macam, supaya rakyat ini berbondong-bondong membiayai orang berprestasi. Karena itu juga ibadah, ya kan? Itu juga fisabilillah itu. Bukan hanya berjuang yang nggak taruhan menjadi teroris bunuh diri tolol namanya teroris bermujahidin. Nggak ada itu seperti itu kan. Jadi itu menurut saya kalau penganggaran ini kita anggarkan bun beasiswa sih, padahal pemerintah pusat udah membiasiswakan. Mahasiswa STAIN itu udah berapa bantuan pemerintah di situ? Ada bidik misi, ada STAIN bantuan pemerintah berapa di situ? Kalau memang manusianya tak mau juga, berapa pun anggaran APBD ini kita tumpahkan untuk pendidikan pun semua, pesta-pesta tak berujung. SDM itu tak tercapai juga itu. Saya rasa begitu. Jadi para dosen misalnya, para guru, jangan sertifikat yang banyak Bu di Mandailing Natal ini, tapi kualitas guru masih bodoh juga. Ya kan? Harusnya sertifikat itu kan menunjang kinerjanya, meningkatkan kualitasnya sebagai guru. Tetapi datang sertifikat berdikap dengan dia. Ya kan? Anak SMP beli Mio. Bukan, gurunya ini tetap bodoh, sertifikat apapun kita berikan, guru-guru ini tetap bodoh ini. Ya kan? Tidak bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan itu. Sementara menurut saya demikian. Konkretnya tadi Anda setuju nggak kita masih dianggarkan di APBD kita untuk beasiswa ini? Saya tidak setuju itu anggaran beasiswa ini dianggarkan. Tapi lihat dulu apa sasaran pendidikan kita, lihat persoalannya, kita selesaikan masalah-masalahnya. Termasuk kalau menyangkut anggaran dia tidak membuat uang, kita masukkan program beasiswa. Kalau memang kurikulum mulai TK, PAUD segala macam tidak terurus pendidikan ini, waktu mahasiswa 100 juta pun kita kasih, kalau mental manusianya sudah rusak dari PAUD, tidak terurus pendidikan ini, percuma juga itu. Berarti kita perlu ya ke awal kembali. Ke awal pendidikan kita itu harus betul-betul mendidik, mencerdaskan, jangan kerja rodi, tinggal datang mengajar, kualitas murid kita itu tak peduli, kita tanggal 1 tetap gajian kan begitu Pak Nabi Kuras. Jadi itu harus ada mindset pendidikan itu. Ibu, misalnya pendidikan, pemerintah harus merasa bersedih berapa anak usia sekolah yang gentangan nggak masuk sekolah. Itu anak-anak kita harus prihatin. Tidak ada waktunya sebetulnya kita tertawa dalam situasi Mandailing Natal begitu parah. Tapi kalau juga kita bersenang-senang dan tertawa, memang kita sudah sadis sebagai orang. Baik, demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Amin sebagai pengamat kondisi kita. Kita akan minta penjelasan dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Bagaimana bisa pemerintah ini mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia? Tentunya
tujuannya adalah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, Bu. Kita kan. Kemudian seperti apa sebenarnya perhatian pemerintah terhadap mahasiswa kita, apalagi dalam kaitan proses penganggaran beasiswa ini. Tapi Ibu Kadis sabar dulu, ditahan. Kita akan sejenak di sini tetap di Ngopi dengan tema bernyalikkah wakil rakyat anggarkan beasiswa.